Jangan lupa subscribe. Sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang kulalui terasa sangat hampa. Berat pula bagiku untuk kembali ke Palembang. Mengingat kedua putra dan putriku juga enggan untuk menyusul ayahnya pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya aku pun lebih memilih tinggal di Wonogiri. Suamiku cukup mengerti dengan pilihanku ini. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwaku masih sangat labil. 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu. Mas Warijo masih rutin mengirim kami uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6 sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya terjadi. Kiriman uang dari Mas Warijo tak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, ku coba menghubunginya lewat ponsel miliknya, tapi ternyata mailbox yang kudapati. Ketika ku kontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau Mas Warijo sudah mengundurkan diri sejak sebulan lalu. Berita ini benar-benar membuatku pusing 7 keliling. Mengapa Mas Warijo mengundurkan diri dari pekerjaan dengan tanpa terlebih dahulu meminta pendapatku atau setidaknya memberitahuku apa yang telah terjadi dengannya. Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih menjanjikan? Setumpuk pertanyaan itu tak pernah kudapatkan jawabannya, sebab sejak ku terima berita itu Mas Warijo seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tak pernah secuil pun ku dengar kabar tentang dirinya. Berulang kali ku hubungi nomor ponselnya, namun yang ku dengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi. Betapa kecewa hatiku sebab Mas Warijo pun sama sekali tak pernah mengontakku walau hanya sekejap saja. Kemana perginya Mas Warijo? Tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Ia telah pergi tanpa pesan, meninggalkanku dengan 2 orang anak yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikannya. Di tengah keputusasaan, aku bertemu dengan sahabatku sesama SMA dulu, sebut saja namanya Yuliana. Waktu itu aku sangat surprise melihat keadaan Yuliana yang sepertinya sudah jadi orang sukses. Ia bisa nyetir sendiri mobilnya yang bagus dan sangat mewah menurutku. Tak hanya itu, ia juga sudah menyandang gelar sebagai seorang hajah. Dan ia nampak cantik sekali dengan balutan busana muslimah. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Yuliana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal aku tahu persis bagaimana asal-usul sahabatku ini. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu ia sering menunggak SPP. Dan kalau jajan di kantin seringkali aku yang menraktirnya. Melihat Yuliana yang sudah hidup senang terang saja aku merasa sangat iri padanya. Sahabatku ini seolah-olah bisa membaca perasaanku. Buktinya seminggu setelah bertemu dengannya, ia mengundangku datang ke rumahnya. Ketika aku sampai di rumahnya, kekagumanku padanya semakin besar saja. Bagaimana tidak, kulihat rumah Yuliana yang megah dan cukup mewah menurut ukuranku. Kemana suamimu, Yul? Tanyaku ketika itu saat melihat suasana rumah yang sepi. Yuliana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapanku. Aku sudah 5 tahun menjanda, Red, katanya. Mendengar jawaban aku merasa sedikit tak enak hati, namun Yuliana sepertinya tidak merisaukan pertanyaanku barusan. Nyatanya ia segera menyambung penjelasannya. Suamiku selingkuh, jadi kupikir mending bercerai saja. Lagi pula sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya beginilah kehidupanku dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami. Oh iya, bagaimana keadaanmu, rumah tanggamu, Retno? Tanya Yuliana.
Karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa tendeng aling-aling, kuceritakan bagaimana porandanya keluargaku sebagai sahabat. Sepertinya Yuliana sangat tersentuh mendengar ceritaku. Ia berkata setelah menyimak ceritaku, "Aku ini tetap sahabatmu, Retno. Karena itu aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan dan apakah kau akan mempercayainya? Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu, Yul?" Aku balik bertanya.